Shalom seluruh jemaat Tuhan. Bertemu bulan Agustus, kita mau belajar menjadi gereja yang menang atas setiap kesusahan hidup yang kita alami. Saudaraku yang kekasih, 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Berarti masa yang sukar sudah datang. Tetapi puji nama Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau setiap saudara dan saya takut menghadapi masa yang sukar. Karena Tuhan senantiasa akan menjadi master hidup kita yang selalu berperang, menyerahkan semua musuhnya. Dan dia bilang pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Dan dia rindu, kami juga para penatua rindu, seluruh jemaat lulus dari setiap ujian iman dan terlatih ditempa oleh berbagai masalah sehingga memiliki kehidupan yang kokoh, tak tergoncangan, kuat dan menang seperti gereja Tuhan yang berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas gunung-gunung. Tuhan Yesus satu kali juga melihat ada satu orang yang berteriak, Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika didengarnya bahwa ada Yesus orang Nazaret, dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi Yesus berkata, apa yang kau kehendaki? Dan dia langsung bilang, jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia rindu melihat karena dia selama ini dia mengalami hal-hal yang dia tidak bisa melihat sesuatu. Lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Imanlah yang menjadi dasar pengharapan kita dalam menghadapi masa yang sukar. Dan doa kami semua supaya kita semua celik mata hati kita supaya dapat melihat Tuhan dan kemuliaannya nyata lewat pergumulan yang kita hadapi. Sehingga kita berkata, Rabuni, my great master. Tuhanlah yang menjadi master hidup kita. Dan kita percaya lewat masa-masa yang sukar Allah punya rencana. Lewat itu kita yang mengalami kemenangan, mengalami pemulihan, kita juga jadi berkat. Seperti yang dialami Raja Daud. Ketika itu berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 2. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Seringkali kita bertanya, hidup kita sudah susah, banyak hal-hal yang belum kita bereskan dan banyak persoalan yang belum dijawab oleh Tuhan. Kenapa banyak orang datang membutuhkan pertolongan datang kepada kita? Justru Allah punya rencana. Lewat Raja Daud kita belajar. Akhirnya dari 400 orang itu, dia tidak membuang itu. Dia tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia mentor, dia muridkan. Dan puji Tuhan, Alkitab mencatat Daud berhasil mengalami kemenangan. Tentu disertai Tuhan. Dan dia punya strategi perang yang jitu. Tetapi Alkitab menyatakan dia punya tim yang kuat. Wira yang hebat, yang luar biasa. Dan 30 perwira semuanya dipakai Tuhan lewat di Gua Adulam. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua dan berharap para penatua di bulan Agustus kita memiliki kekuatan iman dan tidak terlena fokus dengan keadaan yang terjadi hari ini. Uang sebagai bukan prioritas utama, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dan kita dapat mengendalikan setiap keinginan, setiap pemikiran, setiap perkataan perilaku. Dan kita memiliki karakter yang kuat, yang senantiasa menghormati Tuhan dalam segala hal, senang beribadah, dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.